serta menekankan pada pendidikan yang mandiri dan sesuai minat. Dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan bertujuan untuk membentuk pelajar yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki karakter dan moral yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam video ini saya akan membahas bagaimana sih integrasi STEM dan nilai-nilai Pancasila pada kurikulum Merdeka berkontribusi untuk membentuk pendidikan yang berkualitas pada profil pelajar Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yuk kita jelajahi lebih dalam. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah bagaimana peran STEM dalam menciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari yang pertama yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini memungkinkan siswa untuk memahami bagaimana ilmu dan teknologi digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, mengasah keterampilan berpikir kritis. Siswa diajarkan untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi solusi, dan mengungkapkan ide-ide mereka. Hal ini penting untuk membentuk pemikiran yang rasional dan kritis. Berikutnya yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas. Peserta didik diberikan kebebasan untuk mencari solusi yang inovatif atas eksperimen yang mereka lakukan. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan keterampilan kolaborasi dan gotong royong. Siswa akan diarahkan untuk bekerja dalam tim di mana mereka dapat melakukan kerjasama dan bertukar pikiran. Yang terakhir atau yang kelima ialah pemahaman mengenai pendidikan lingkungan. STEM memungkinkan siswa untuk menghadapi tantangan lingkungan dan mencari solusi yang berkelanjutan. Semua poin dalam peran STEM ini memiliki kaitan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka yang memiliki 6 dimensi. Yaitu yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, dan dapat menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen dalam dimensi ini, yaitu yang pertama, akhlak beragama, yang kedua, akhlak pribadi, yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia, yang keempat, akhlak kepada alam, dan yang kelima, akhlak bernegara. Berikutnya yang kedua, yaitu dimensi kebinekaan global. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Elemen-elemen dalam kebinekaan global ialah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Selanjutnya yang ketiga ialah dimensi bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan cepat, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kemudian yang keempat adalah dimensi mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya. Elemen-elemen dari mandiri adalah kesadaran akan diri serta situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Yang kelima, dimensi bernalar kritis. Pelajar yang memiliki keterampilan bernalar kritis mampu secara objektif untuk memperoleh informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mereka menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran, dan proses dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir ialah dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar yang mampu untuk menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, berdampak, dan bermanfaat.
Elemen-elemen dalam dimensi kreatif ini ialah kemampuan untuk menghasilkan karya dan gagasan yang orisinal, serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi guys, kesimpulannya adalah dalam kurikulum Merdeka ini, siswa akan diarahkan untuk melakukan kegiatan dan proyek yang dimana berfokus pada 6 dimensi kurikulum Merdeka. Mereka akan diajarkan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata seperti membantu sesama teman, memperjuangkan keadilan, dan menjaga persatuan. 6 dimensi kurikulum Merdeka ini dapat dicapai melalui pendidikan berkualitas berbasis STEM. Pendidikan berkualitas berdasarkan Pancasila ini membantu siswa untuk menerapkan nilai-nilai dasar bangsa kita. Hal ini sangat penting untuk membentuk generasi yang peduli, adil, dan memahami nilai-nilai Pancasila dalam tindakan. Ini merupakan unsur yang penting dalam membangun kurikulum Merdeka. Oke guys, kita baru saja menjelajahi bagaimana STEM dalam kurikulum Merdeka membantu menciptakan pembelajaran berkualitas yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang, udah waktunya kita nih untuk menjadi bagian dari perubahan. Dengan bergandengan tangan untuk mendukung STEM dalam pendidikan, sehingga dapat menciptakan generasi mendatang yang berkembang, berinovasi, dan memiliki potensi yang maksimal. Yuk, sama-sama kita wujudkan pembelajaran berkualitas dalam kurikulum Merdeka melalui STEM dan nilai-nilai Pancasila. Pergi ke Sumsel melihat Lisa, tidak lupa membeli beras. Dengan profil pelajar Pancasila, mari wujudkan pembelajaran berkualitas. Saya Nesa Adindasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys!